من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang mulia ini. Di pagi menjelang siang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan saya dan Anda di dalam rumahnya Allah, di dalam memperingati hari kelahiran seorang manusia yang paling sempurna di atas muka bumi Allah. Seorang manusia yang dilahirkan berbeda dengan bayi-bayi yang lain yang pernah dilahirkan. Seorang yang diberikan kemuliaan oleh Allah yang tiada tandingnya dari sekarang sampai hari kiamat, bahkan dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Memperingati seorang yang mempunyai keistimewaan sehingga dengan lahirnya lah Allah Subhanahu wa taala jadikan gambaran sebagai rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah tumpahkan kepada makhluk, khususnya kepada manusia, sehingga kita pun saat ini terpilih menjadi mereka orang-orang yang memperingati hari kelahiran kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dari pertama majelis sampai sekarang ini selalu kita lantunkan. Dari majlis maulid ini selalu kita lantunkan qasidah-qasidah, pujian-pujian, salawat-salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan apa yang kita baca, apa yang kita lantunkan didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjadi perhatian kelak bahwa kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata mata kita tidak pernah melihat Rasulullah, maka berbanggalah pada hari ini kalian dipandang oleh mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Habib berjalan dari Martapura kurang lebih jam 8 lewat. Kirain 1 jam atau 40 menit sampai. Ternyata hampir 2 jam. Subhanallah. Ya, yang dihiasi pemandangan ketika masuk ke tempat ini, kanan kiri banyak sekali pohon durian. Di mobil kita sudah berkompromi. Bib, gimana caranya kita makan durian di kampung? Habib bilang kalau memang nggak disediain di ceramah kita akan tembak. Subhanallah, ketika keluar dari mobil sudah bau durian. Dilihat sudah dibelah duriannya dan kita dihidangkan dengan durian. Apalagi kalau tidur di sini bisa belah durian. Belah durian sendiri maksudnya. Ya, nah, jadi subhanallah tadi juga ngobrol sama subhanallah beberapa guru-guru dan tuan rumahnya. Ini nama daerahnya atau nama desa Ali Mukim. Habib kira ahli mukim, ternyata Ali Mukim. Pas aja manggil ceramahnya Ali Al-Madihij. Betul, Ali Mukim, Ali Al-Madihij. Subhanallah, camatnya juga namanya Alifuddin. Yang penting bukan aliran sesat. Ya, subhanallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kalian ini dari jam berapa ke jam berapa, maulid demi maulid, jam demi jam duduknya kalian di sini, walaupun sudah ada hatinya yang bimbang, labibnya lama banget datang dan lain sebagainya, tapi Allah masih dudukkan kalian di sini. Allah masih sabarkan kalian duduk di sini. Ini insya Allah menjadi tanda bahwa kalian cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi dalil dan menjadi senjata yang ampuh untuk menghadap Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kami duduk lama di masjidnya Allah. Kami duduk lama di majlis maulid. Kami duduk menunggu
sampai selesai hari peringatan Maulid daripada kelahiranmu wahai Rasulullah, maka berikan kami syafaat. Mudah-mudahan seberataan dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Cinta tersebut yang akan mengangkat seseorang ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, Rasulullah didatangi oleh seorang A'rabi, orang Badui, orang desa, orang kampung. Yang mana di dalam penafsiran para ulama, kalau seandainya orang kampung atau orang pedalaman betul, selalulah mempunyai sifat kalau bicara itu dia ceplas-ceplos. Tidak ada saringannya lagi. Bahkan tidak ada lagi yang bisa dia pikirkan kecuali apa yang dia luapkan dari hatinya. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, dia pun mendatangi yang lain dengan duduk dengan rapi mendengar, menyimak. Dia datang langsung dia berdiri dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah pun tidak menghiraukan, tapi Rasulullah merekam. Rasulullah pun tidak langsung menjawab, tapi Rasulullah menyimpan. Setelah Rasulullah selesai khutbahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar kemudian bertanya, "Manisail anisa'ah?" Siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Maka Rasulullah bertanya seperti itu. Badui pun mengangkat tangan, "Saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Madza a'datta laha?" Apa yang engkau persiapkan wahai fulan untuk mendatangi hari kiamat sehingga kamu bertanya tentang hari kiamat? Seakan-akan kamu sudah siap berjumpa dengan hari kiamat tersebut. Kata Rasulullah, "Madza a'datta laha?" Apa yang engkau persiapkan? Si fulan sahabat tersebut, Badui tersebut mengatakan, menjawab, "Ya Rasulullah, ma'adattu laha kathiru salah wala kathiru siyam ghaira anni uhibbullaha wa rasulah." Ya Rasulullah, aku tidak banyak persiapkan untuk menjelang kiamat dengan banyaknya salat, hanya yang wajibnya saja. Aku tidak banyak puasa, aku hanya puasa yang wajib-wajib saja. Dan ibadah-ibadah yang lain yang wajib saja aku lakukan. Yang aku perhatikan sunnah yang lain atau yang lainnya tidak aku perhatikan. Akan tetapi yang menguatkanku untuk bertanya seperti ini adalah aku tidak mempersiapkan banyak salat dan puasa, tapi aku mempersiapkan apa? Aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulnya sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah tersenyum mendapatkan jawaban. Lelaki tersebut kata Rasulullah, "Al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab." Rasulullah menjawab seraya tersenyum kepada orang Badui tersebut. Rasulullah mengatakan, seseorang dibangkitkan oleh Allah kelak bersama orang yang dia cintai. Hadirin hadirat, kecintaan begitu penting, begitu berat perannya, begitu hebat efek pesannya. Jikalau kita hadiahkan cinta tersebut untuk Allah, jikalau kita serahkan cinta tersebut untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta yang abadi yang akan kita dapatkan ketika kita berikan cinta tersebut kepada Allah, cinta tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kecintaan tersebutlah yang akan menyelamatkan kita, di mana manusia saat itu perlu dengan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu semua manusia masing-masing berfikir bagaimana selamat dari murkanya Allah, selamat dari siksaan api neraka, sehingga mereka yang datang dengan cinta, illa man atallaha biqalbin salim, mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, maka para ulama mengatakan
Tidaklah seseorang mempunyai hati yang bersih terkecuali di dalamnya ada penuh rasa cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh kasih sayang dan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pasti akan memperhatikan mereka yang cinta kepadanya. Sahabat pun mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu sedangkan umatmu begitu banyak, umatmu tidak terhitung jutaan bahkan miliaran," kata sahabat tersebut. "Bagaimana kamu mengetahui ciri-ciri, oh ini umatmu, ini bukan umatmu?" Kata Rasulullah, "Aku akan mengenali umatku dari bekas air wudhu mereka. Aku akan mengenali mereka dari bekas wudhu mereka. Di mana bekas wudhu mereka ghurral muhajjalin akan bercahaya kelak yang akan dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukanya yang kena air wudhu maka bersinar, tangannya yang kena air wudhu maka akan bersinar, kakinya yang terkena air wudhu akan bersinar, sebagaimana kuda yang cantik, kuda yang indah, kuda yang paling mahal ketika mempunyai ghurran al-muhajjalin, yaitu ada tanda putih di kepala dan 4 kakinya berwarna putih. Begitulah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat akan dikenali, akan tetapi mereka yang menjadi kekhususan mereka adalah umat Nabi Muhammad. Rasulullah katakan, "Aku kenali mereka dengan bekas air wudhu mereka." Apalagi dengan bekas cinta yang ada di dalam hati seseorang. Jikalau wudhu tersebut adanya, terlaksananya atas dasar cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka terang hati orang yang mencintai Nabi Muhammad lebih terang daripada muka dan semua anggota tubuhnya, karena asal muasal wudhu berawal daripada rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad yang selalu berkhidmat dengan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud selalu berkhidmat dengan Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat, Abdullah bin Mas'ud mempunyai tugas memegang siwak Nabi Muhammad dan selalu mempersiapkan air wudhu Nabi Muhammad SAW. Di dalam suatu ketika pada waktu malam, Rasulullah sangat gembira dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dengan giatnya, dengan semangatnya, dengan ikhlasnya, dia mempersiapkan ketika Rasulullah qiyamul lail. Sudah tersedia untuk Nabi Muhammad siwak, dan sudah ada di depan Nabi Muhammad air untuk Nabi Muhammad berwudu. Dengan perlakuan yang begitu hebatnya Abdullah bin Mas'ud menservis Nabi Muhammad, berkhidmat begitu hebat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun, Rasulullah pun tersenyum seraya mengatakan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, salni." Wahai Abdullah bin Mas'ud, minta kepadaku maka aku akan kabulkan. Kalau kita ditawarkan oleh Rasulullah, yang pasti dikabulkan apa yang kita minta mungkin. Kata Rasulullah, mungkin itu dari hal dunia kah atau hal akhirah, minta. Gak jauh dari itu, kita akan minta apa yang nampak di hadapan kita. Rumah yang mewah, mobil yang keren, harta yang berlimpah, istri yang cantik, suami yang ganteng, yang soleh, yang soleha. Betul, soleh soleha itu bumbu aja biar gak malu. Iya. Tapi sahabat Rasulullah Ibn Mas'ud ketika ditanya, apa yang diminta oleh Ibn Mas'ud? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqatak fil jannah." Hai Rasulullah, yang aku minta kepadamu adalah aku memohon kepada Allah agar engkau mohonkan permintaanku tersebut, yaitu agar aku bisa mendampingimu kelak di surga. Permintaan yang begitu cerdas. Suatu permintaan jikalau diberikan maka pemberian tersebut kekal selama-lamanya, tidak akan habis. Permintaan seorang sahabat murid Nabi Muhammad,
Seorang yang terpelajar dari tangan mulia Nabi Muhammad, memahami mana yang mulia, mana yang hina, mana yang bermanfaat, mana yang tidak ada manfaat. Dengan kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah, menyinari hatinya sehingga keluar hikmah dari lisan beliau ketika diminta untuk memohon kepada Nabi Muhammad suatu permintaan, maka permintaannya adalah permintaan yang kekal abadi, yaitu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan doa yang sama. Kita tanpa terkecuali, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang putih, yang hitam, yang kaya, yang sederhana, mudah-mudahan semuanya mendapatkan doa tersebut. Ya Allah, kami ingin bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi sudah dijelasin oleh pembawa acara. Masya Allah, Habib habis ini pun ada acara lagi di Tampin ya. Apa? Tapin. Tapin apa Tampin? Tapin. Kurang lebih perjalanan juga 2 jam dari sini, subhanallah. Ya, 2 jam masuk, 2 jam keluar. Subhanallah. Habib minta kepada kalian untuk mendoakan agar Habib selalu sehat di dalam menjalankan tugas amanah yang diemban dan diamanahkan oleh guru-guru kita sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyambung lisan bukan berarti dia lebih baik. Ingat di sini, ketika Habib berdiri di depan siapapun, khususnya saat ini di depan kalian, tidak ada niat untuk menggurui sama sekali. Tidak menganggap diri kita adalah lebih hebat dari kalian, tidak menganggap diri kita lebih mulia atau lebih afdal daripada kalian. Ini adalah aktivitas yang memang Allah berikan kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling memberikan wasiat, saling menasihati tentang kebenaran, tentang kesabaran agar kita lebih giat untuk ibadah kepada Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup tidak akan ada gunanya walaupun hidupnya panjang jikalau dia tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengenal saja sudah rugi, apalagi tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita nikmati, walaupun jauh dengan kota, walaupun jauh jaraknya, tapi Allah pilih kalian semua di dalam desa yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim orang-orang yang selalu menyampaikan, menyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya guru kita Al Habib Mustafa Al Haddar, yang waktu itu pernah Habib bersama beliau pada malam di mana haul Syekh Seman waktu itu perjumpaan pertama pada malam hari. Waktu itu ya, siapa yang masih ingat? Ingat semua? Tunjuk tangan yang ingat. Yang enggak ingat enggak hadir. Kapan nih Habib nih? Hah? Pernah waktu itu. Habib pun masih ingat ya. Waktu di jamu makan waktu itu pun makan ikan goreng sama sambal. Sedap. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkumpulan kita diterima oleh Allah. Dikabulkan segala hajat. Dan kita berharap dari perkumpulan seperti inilah yang Allah sudah berikan nikmat oleh kepada kita semua, dikirimkan mereka para penyambung lisan Nabi Muhammad SAW. Pelajari akhlak Nabi Muhammad, pelajari bagaimana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Habib perhatikan di setiap kampung, khususnya di negeri atau di Kalimantan ini, bahwa setiap ada ulama dan para habaib, mereka begitu antusias meminta berkah, cium tangan, salaman, minta doa, minta air. Begitu hebat keyakinan mereka kepada keberkahan yang dititipkan Allah kepada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksimalkan, sempurnakan dengan cara kita selalu belajar untuk bagaimana maksimal di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan dasar kecintaan, maka akan selalu dia perbuat sesuatu yang baik, bahkan walaupun tidak masuk akal di mata orang lain. Tapi selama itu perbuatan baik dan dia mengalap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Salah satu sahabat Rasulullah ketika di akhir hayatnya baru terlihat rambutnya begitu panjang sampai mengenai lantai atau tanah. Maka salah seorang sahabat mengatakan, wahai fulan, sebelum ajalmu tiba, kami meminta izin, salah satu warisnya meminta izin untuk merapikan rambutmu sehingga engkau pun masuk ke dalam liang lahat dalam keadaan rapi. Maka sahabat tersebut yang rambutnya panjang berbalik tanya, tidakkah engkau bertanya apa sebab aku memanjangkan rambutku? Maka ditanya, kalau begitu apa yang menjadi penyebab engkau memanjangkan rambut? Wallahi, katanya, demi Allah, semenjak Nabi Muhammad SAW menyentuh rambutku, maka tidak pernah aku rela rambut yang pernah disentuh oleh Nabi Muhammad itu dipotong. Sehingga aku membawa rambut yang pernah disentuh oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam liang kuburku dan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa aku adalah orang yang beriman kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW, dan menjadikan sebagai pertolonganku ketika aku berjumpa dengan Allah. Aku mempunyai rambut yang disentuh oleh Nabi Muhammad SAW, kecintaan yang luar biasa, sehingga membuat dirinya tidak menghiraukan siapapun yang ada di sekitarnya. Kecintaan yang luar biasa para sahabat dia lakukan karena semata-mata cinta kepada Nabi Muhammad, semata-mata ingin bersama Nabi Muhammad, semata-mata ingin mempunyai kesamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah kita tanya bagaimana pengorbanan harta, tidak usah kita tanya bagaimana pengorbanan nyawa, tidak usah kita tanya bagaimana pengorbanan fisik dan tenaga. Mereka para sahabat tidak pernah meminta upah ketika Rasulullah memerintahkan mereka, salah satunya di perang Khandaq. Begitu hebatnya mereka para sahabat, dengan manual, tidak mempunyai mesin yang canggih, mereka menggali Khandaq tersebut dengan tangan mereka. Khandaq yang begitu lebar, dalam riwayat lebarnya sampai lebih dari 10 meter. Kemudian kedalamannya pun begitu juga. Berapa panjang mengelilingi kota Madinah sehingga siapapun daripada orang-orang kafir Quraisy tidak bisa memasuki kota Madinah. Ini perjuangan para sahabat. Lapar tidak menjadi suatu hal yang penting bagi mereka. Perut urusan nomor berapa mereka tidak akan pernah hiraukan. Akan tapi bagaimana cara mendapatkan ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Rasa lapar, lelah, capek, tidak tidur, semua untuk Nabi Muhammad, manis rasanya. Bahkan disiksa sekalipun mereka selalu merasakan suatu yang manis di dalam mulut mereka. Seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa yang paling berkesan di dalam hidupmu setelah kamu masuk ke dalam agamanya Allah dan masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad SAW? Maka Sayyidina Bilal mengatakan, tidak ada momen yang paling aku rindui, tidak ada momen yang paling aku ingin dapatkan kembali, tidak ada momen yang paling bahagia di dalam hidupku ketika aku sedang momen tersebut adalah ketika aku dicambuk oleh tuanku di padang pasir yang panas, yang ditibani dengan batu yang panas. Saat tersebut aku dipaksa untuk keluar dari agama Nabi Muhammad, agama Allah, maka aku mengucapkan ahadun ahad. Saat itulah aku merasakan manisnya madu. Semakin keras mereka memukul menyambukku, maka semakin nikmat yang aku rasakan, kata Sayyidina Bilal. Inilah yang dirasakan oleh para sahabat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Oleh karena itu hadirin hadirat, tidak panjang lebar walaupun sudah terlalu panjang, tapi Habib berharap semua yang hadir di sini, yuk kita sama-sama
ambil kesempatan, jangan dibuang peluang yang begitu luar biasa. Mereka para habaib, para ulama, para guru datang ke sini, ambil ilmunya, ambil akhlaknya, contoh dari budi pekerti mereka, karena itu semua warisan pusaka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis yang mulia ini terkecuali kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatul uzma. Rasulullah akan mensyafaati mereka para pendosa, mereka yang selalu bermaksiat kepada Allah, mereka yang selalu lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang selalu bermaksiat, selalu melakukan kelalaian, selalu berdosa kepada Allah, selalu melanggar perintah Allah. Ya Allah, kamilah yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jikalau bukan Nabi Muhammad yang menolong kami, wahai Allah, siapa yang akan menolong kami? Siapa yang akan memberi syafaat kepada kami? Hancur kami, wahai Allah, jikalau Nabi Muhammad tidak perhatian, tidak memberikan pertolongan, maka celaka kami, wahai Allah, jikalau Rasulullah tidak mengenali kami. Kami berharap dari perkumpulan yang mulia ini, wahai Allah, jadikan perkumpulan ini sebagai tanda cinta kami kepada Rasulullah dan menjadi suatu peluang untuk berjumpa dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina شقيا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Sebelum kita bubar, kita salawatan sama-sama. Mudah-mudahan salawat ini didengar oleh Nabi Muhammad dan menjadi penyebab syafaat Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Biarkan yang hadir yang baca, enggak usah pakai mic. Salatullah yang keras ala taha Salatullah ala taha Rasulillah, salatullah salam ala yasin billah. Sekali lagi, salatullah Allah ala taha Rasul, salatullah ala yasin habibillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Terakhir sebelum kita berdiri juga, ceramah kita dapatkan, siraman rohani, zahir dan batin kita dapatkan, air sudah kita dapatkan, cerita dan penyemangat kita untuk cinta kepada Rasulullah sudah kita dapatkan. Terakhir biar lengkap, sebetulnya Habib tidak mau, tapi kesempatan ini bukan peluang tapi kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama mengajak dalam kebaikan. Yang pertama ingin Habib sampaikan bahwa Habib minta doakan agar pondok pesantren yang sedang Habib rintis sebagai pengasuh dan mudir, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran di dalam segala hal. Murid-muridnya dijadikan murid yang ahli ilmi zahiran wa batinan. Mudah-mudahan jadi ulama yang ahli zahir dan batin, menjadi anak yang soleh, menjadi pelajar yang banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi beramal di dalam ilmu tersebut. Dan Allah jaga keselamatan pondok pesantren dari segala musibah. Amin ya rabbal. Yang kedua,
Habib ingin mengajak siapapun di antara kalian yang ingin sama-sama mengkekalkan rizkinya di jalan Allah. Karena di dalam pondok pesantren Habib masih ada pembangunan yang harus diselesaikan, kurang lebih perlu dana sekitar 1,5 miliar. Habib pun tidak pernah takut. Kenapa? Karena rumahnya Allah, rumahnya Rasul. Andai kata tidak ada satupun yang membantu, maka Allah akan selesaikan. Tapi kesempatan ini, siapapun di antara kalian yang punya uang 1.000, yang punya uang 2.000, yang punya uang 10 juta, yang punya emas mau dilepaskan boleh. Beb, saya nggak bawa uang tapi ada gelang emas 2 kilo boleh. Jadikan harta yang kita miliki sebagai amal jariah. Jangan kita buang semua ke dalam tempat najis. Kekalkan. Berapapun itu. Semakin banyak, semakin Allah jadikan. Setiap yang sholat, dia dapat pahala. Setiap yang ngaji Quran, dia dapat pahala. Padahal dia di mana, orang yang melakukan ibadah di mana, Allah tidak akan pernah salah alamat memberikan pahala dan keberkahan. Tidurnya santri saja ibadah, maka 24 jam mengalir pahala walaupun hanya 1 bata. Tapi jatah pahalanya 1 bata juga. Tidak ada yang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang dipandang oleh Allah adalah keikhlasan dan baik sangkanya seorang ketika berinfak dan memberikan sedekah. Insyaallah Habib minta bantuan dari beberapa panitia, mungkin ada yang punya kotak air kah atau apakah, 1, 2 orang atau 3 orang keliling ya, berapapun itu letakkan saja, kita kekalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi penerang di dalam kubur kita. Kalau tadi kita minum air penerang hati, ini sekarang penerang kuburan. Yuk sama-sama kita kekalkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan pondok pesantren Dar As-Sofa Cianjur dan perjalanan dakwah Habib dimanapun berada. Insyaallah menjadi keberkahan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sama-sama kita sambil bersolawat lagi agar tidak terbuang waktu kita sia-sia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam ala yasin لا توسلنا ببسم الله وبالرسول الله وكل مجاهد لله لأهل البدر يا الله صلاة الله على طه صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله توسلنا وبالهادي لا وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Terakhir salatullah ala صلاة الله على حبيب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
Ya Arhamar Rahimin farij lil muslimin ya Arhamar ya Arhamar ya Arhamar Rahimin farij. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi sirril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقرآننا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من هوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian telah kita dengarkan bersama tausiah ataupun ceramah agama sekitar peringatan Nabi besar Muhammad kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Madihi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita mengambil intisari atau hikmah dan dapat pula kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami selaku pembawa acara dan atas nama panitia peringatan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi yang nasi bungkus dibagi.